last week. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bernama Kathy, yang mempunyai cita-cita tinggi, yaitu model. Ia sendiri sedang menuju teman lamanya yang kebetulan seorang modeling. Setibanya di sana, Kathy pun memberikan seluruh hasil fotonya. Namun si teman mengatakan bahwa masih ada satu lagi kesalahan, yaitu kepada pengambilan angle kameranya yang kurang tepat. Lalu si Kathy pun membuatnya bertanya, apakah masih ada kesalahan lagi di bagian penampilan atau di wajahnya? Si teman pun menjawab, tidak, selebihnya bagus dan cantik sekali. Sehingga Kathy disarankan oleh temannya untuk difoto oleh seorang fotografer profesional, agar lebih menarik dan bagus dari hasil fotonya. Keep me posted, ya? Definitely. Di mana saat Kathy pulang, di sana terlihat ada selembar kertas yang terpajang, yaitu tentang pemotretan gratis untuk satu kali pertemuan, sehingga membuat Kathy berpikir sejenak dan sempat ragu pun mencoba untuk mengambil nomor yang tertera di sana. Sesampainya Kathy di apartemen, ia bertemu dengan Jimmy yang sebagai petugas kamar apabila ada kerusakan sekaligus penjaga di gedung apartemen ini. Di mana Kathy yang mempunyai sedikit ilmu pun mencoba untuk membantu Jimmy, yaitu dengan cara membuatkan semacam perangkap tikus. Karena butuh seorang fotografer profesional yang dikatakan oleh si teman, Kathy pun yang berada di kamar membuatnya terus kepikiran, karena demi sebuah impiannya dan tak ingin menyiakan kesempatan itu, sehingga Kathy pun memutuskan untuk menghubungi nomor tersebut, dan akan melakukan pemotretan besok siang. Keesokannya, kini Kathy sudah berada di tempat pemotretan dan langsung berkenalan. Ada bernama, kita sebut saja Udin, ini kakaknya bernama Ipan, dan satu lagi yaitu bernama Nikki, yang katanya mereka semua adalah seorang fotografer profesional. Kathy pun bertanya saat akan mengganti pakaian, tentang di mana tempat ruang gantinya. Ipan pun dengan entengnya menjawab, tenang saja, kita semua profesional, di sini tidak ada ruang ganti, jadi Nona ganti bajunya di sini saja. Pada titik ini mulai curiga yang Kathy rasakan, yang mungkin saja mereka semua adalah fotografer KW, hingga Kathy berusaha untuk berpikir positif, dan pergi ke toilet untuk mengganti bajunya. Okay. Saat di pertengahan pemotretan, Kathy pun sempat bingung sebentar ketika Ipan berhenti memotretnya. Mengira ada yang kurang dengan penampilan dirinya, si Ipan pun dengan santainya meminta dan menyarankan Kathy untuk melepaskan bajunya. Disitulah jelas membuat Kathy tidak nyaman, dan langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Balik di apartemen dengan membawa nasib yang kurang beruntung, Kathy pun terlihat sangat sedih, cuma kepengen keinginannya terwujud. Daripada terus berlarut dalam kesedihan, Kathy akhirnya mengurungkan niatnya menjadi seorang model, dan akan mengikuti jalan yang telah Tuhan berikan. Keesokan paginya, Udin pun mendatangi Kathy yang baru pulang jogging, yang bermaksud ingin memberikan foto hasil pemotretan kemarin, sekaligus meminta maaf atas perilaku kakaknya yaitu Ipan alias si fotografer. Karena Udin sudah bersikap sopan, ia pun berharap disuruh masuk dan ngobrol lebih lama sembari nyeruput segelas kopi. Namun faktanya sudah jijik dan ilfil yang saat ini Kathy rasakan, sekaligus tak ingin melihat dia lagi sampai seterusnya. Tak berapa lama malam pun tiba, Kathy mengabaikan pintu kamarnya terbuka saat ingin membuang sampah sebentar. Ia langsung kembali setelah membuang sampahnya, dan menyikat gigi terlebih dahulu sebelum tidur. Dan ya, si Kathy pun dibuat terkejut saat Udin tiba-tiba berada di kamarnya, dan Anda semua juga pasti sudah tahu kapan si Udin masuk. Sehingga Kathy yang ketakutan pun menggunakan alat entah apa itu namanya, yang penting bisa membuat Udin terluka, dan memutuskan keluar untuk meminta pertolongan. Di mana Kathy yang terus memberontak ketika Udin berhasil menangkapnya, karena ia sangat panik saat Kathy terus berteriak, si Udin pun menjotoskan kelapanya di lantai, sehingga Jimmy yang berada di kamar bawah pun tak sengaja mendengar suara tersebut, dan langsung bergegas untuk memeriksanya. Oh my God.
Jimmy pun langsung mendapatkan tojosan oleh Udin menggunakan alat tajam, di mana Jimmy yang tak berdaya pun menyaksikan Udin yang tetap akan melanjutkan niatnya. Berapa menit kemudian setelah kejadian itu, Udin pun sempat melamun sejenak, karena yang ia lakukan sudah melewati batas wajar, sehingga jelas hal itu masuk dalam kategori kriminal. Demi membereskan kekacauan ini, Nicky dan Ipan pun langsung dihubungi oleh Udin untuk segera datang. Sesampainya Nicky dan Ipan di sana, ia nampaknya sudah biasa menghadapi kekacauan ini. Hal itu dibuktikan ketika mereka berdua terlihat tidak terlalu terkejut dengan apa yang sudah Udin lakukan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa mereka bukanlah kali pertama menghadapi situasi seperti ini. Tapi yang mereka pikirkan saat ini adalah, yaitu menghilangkan jejak barang bukti karena Udin telah menghabisi nyawa Jimmy. Salah satu buktinya sirup marjan yang saat ini ada di dalam tubuh Katie, sehingga mereka tidak ada pilihan lagi selain harus membawa Katie, dan merekayasa kematian Jimmy seolah-olah Katie yang melakukannya. Dan ya, mereka pun membawanya ke ruangan bawah tanah, di mana ketika Katie sadar ia mengetahui bahwa dirinya sedang dinikmati oleh si Nicky. Saat itu juga Katie pun minta air minum karena haus. Nicky malah dengan sengaja buang air kuning tepat di muka Katie, sehingga terjadilah sedikit pertengkaran karena Udin yang emosi melihat hal tersebut. Berapa lama Ipan pun muncul untuk meredam pertengkaran, sekaligus menyuruh Katie agar membersihkan diri dan memakai baju, di mana Ipan dibuat kesal ketika Katie terus berteriak minta tolong, sehingga terpaksa obat penenang diberikan kepada Katie. Di mana Katie pun memuntahkan obat tersebut setelah mereka semua pergi ke atas. Berapa lama, Udin pun kembali dan menganggap Katie sudah terpengaruh obat tersebut, sehingga Udin yang masih mempunyai sedikit hati pun melepaskan borgolnya dan memakaikan baju. Namun Katie yang mempunyai dendam yang sangat amat dalam, Udin pun kelapanya langsung dihantam oleh Katie, dan langsung kabur melalui jendela. Dan ya, semua orang pun tidak ada yang mempedulikan Katie di tempat umum, karena melihat penampilannya yang membuat semua orang berpikir macam-macam. Tak berapa lama polisi pun akhirnya muncul dan menolong Katie, sekaligus mengajaknya masuk ke mobil. Saat Katie ditanya oleh polisi dari mana asalnya, Katie pun menjawab, dari kota New York. Dari sinilah Katie sangat terkejut saat diberitahu oleh polisi, bahwa saat ini Katie sendiri sedang berada di Bulgaria. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Ipan, Udin dan Nicky lah yang membawa Katie saat kondisi tak sadar, akibat obat penenang yang telah mereka berikan. Katie terlihat sedang dimintai keterangan di tempat kantor polisi. Agar segera mendapatkan perlindungan, Katie pun memilih untuk pergi saja, yaitu ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Berapa menit kemudian, muncullah orang lain, kita panggil saja si Nyonya, yang merupakan istri dari seorang pejabat yang sangat terpandang di kota ini, di mana Katie pun dapat tawaran dari si Nyonya, yaitu tentang membantu untuk membawanya ke kedutaan. Sebelum menuju apa yang Katie inginkan, ia pun diajak si Nyonya untuk mampir ke rumahnya dulu, dengan niat baiknya yaitu menyuruh Katie mandi serta ganti pakaian. Sesampainya di rumah si Nyonya, ia menyuruh Katie mengganti pakaiannya ke ruangan bawah. Disinilah Katie dan kita semua akan merasakan sangat terkejut, yang ternyata ruangan tersebut adalah ruangan bawah tanah tempat penyiksaan Katie sebelumnya. Dan si Nyonya merupakan orang tuanya Ipan, Udin dan Nicky. Seperti inilah keaslian istri dari seorang pejabat paling terpandang di kotanya. Berapa lama? Datanglah orang terakhir yang doyan daging putih, yaitu si bapak pejabat, di mana Katie akan mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa, ketika sebuah alat setrum terlihat berada di tangan si iblis ini. Dan ya, kita semua yang menonton pengen menabraknya pakai mobil truk beserta dengan penumpangnya, ketika melihat raut wajah si bapak pejabat yang merasa puas dengan Katie. Sementara Katie menamparkan Ipan yang sedang memeriksa kondisinya, Ipan yang gampang emosian pun langsung menghajarnya hingga tak berdaya. Karena Katie dianggap sudah tak enak lagi dipakai, mereka semua pun akan menghilangkan Katie untuk selamanya,
Dikarenakan rumah ini terdapat gorong-gorong di bagian bawah tanah, sehingga mereka menggalinya sangat cetek alias tidak dalam, tanpa membuang waktu dan tak ingin bertele-tele. Katie pun langsung dimasukkan ke tempat kotak sekaligus menguburnya di tempat ini. Karena tak ingin meninggalkan barang bukti, Udin pun mengembalikan kalung Katie yang terlepas di lantai, di mana Ipan mengeluarkan sebuah kata-kata sebelum kotaknya ditutup, yaitu bahwa Katie hanyalah manusia mainan yang pantas untuk dimusnahkan, dan mereka sama sekali tidak pernah menyesali perbuatannya. Dalam kondisi malang inilah Katie hanya berharap ada keajaiban dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Jelas sangat tidak mungkin dia bisa terlepas dari penderitaannya. Namun Tuhan nampaknya mengabulkan doa tersebut, ketika gorong-gorong itu tidak kuat menahan kotaknya, sehingga inilah yang terjadi. Let me die, please. Kotaknya pun hancur akibat jatuh ke gorong bawah tanah bersamaan Katie yang ada di dalamnya, di mana ia mulai mencari sesuatu dan menemukan selimut kotor bekas gelandangan serta korek api, dan kebetulan ada seekor burung yang mungkin bisa dijadikan makanan. Katie pun mencari jalan keluar setelah mempunyai sedikit tenaga, dan pada akhirnya Katie berhasil menemukan jalan keluar yang terhubung dengan sebuah gereja, dan mengambil beberapa makanan dari tempat seorang pendeta. Suatu malam Katie pun mencuri makanan lagi di tempat pendeta, namun kali ini si pendeta mengetahuinya. Bukannya ia mempermasalahkan dan melaporkan Katie, justru Pak Pendeta malah memberikan beberapa keperluan yang Katie butuhkan. Ia cukup terharu saat diberikan makanan dan Alkitab oleh Pak Pendeta sekaligus senter untuk membantunya. Ia berjalan. Beberapa saat ia melangkah dan berhasil menemukan jalan keluar. Katie pun langsung menuju ke kedutaan. Sesampainya di sana, Katie pun merenung tentang nasib malang yang sudah menimpanya, sehingga membuat Katie jadi berpikir ulang tentang meminta bantuannya dari kedutaan. Meskipun Katie melaporkan hal ini kepada kedutaan, mereka belum tentu juga percaya dengan ceritanya, sehingga daripada membiarkan setan-setan itu hidup tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa, Katie pun yang mempunyai amarah yang sangat-sangat amat dalam. Ia tetap bertahan di sini dan akan membalas semua perbuatan mereka terhadap apa yang sudah Katie alami. Karena Katie mencari petunjuk tentang keputusan yang akan diambilnya, ia pun pergi ke gereja sembari membaca Alkitabnya, di mana Pak Pendeta yang sudah tahu jika Katie sedang mengalami nasib buruk, sehingga Pak Pendeta pun menghampiri Alkitab tersebut setelah Katie pergi, dan melihat bacaan yang barusan dibaca Katie, kalau diartikan adalah, pembalasan adalah milikku. Katie pun masuk melalui lubang tanah sinyonya, kebetulan sinyonya dengan yang lain pun sedang tidak ada di rumah, sehingga Katie diam-diam masuk dan berhasil menemukan uang milik sinyonya di dalam laci. Dikarenakan balas dendamnya butuh modal, ia pun memutuskan untuk mengambilnya. Dan inilah saatnya Katie mulai beraksi menuju ke suatu tempat untuk menargetkan seorang Udin, yaitu dengan cara membayar seorang pelayan kafe, agar mau kalung salibnya dimasukkan ke dalam kopi milik si Udin. Dan ya, agar Udin mengikuti Katie menuju ke gorong, ia sengaja menampakkan dirinya. Cara itu ternyata berhasil membuat Udin tidak sadar bahwa nyawa dirinya sedang berada di ujung tanduk. Disinilah kita dan penonton semua akan merasakan sangat puas ketika melihat kondisi Udin terikat di gorong-gorong dengan keadaan tanpa sehelai benang. Katie yang tak ingin Udin mati dengan cepat pun, ia membuat beberapa luka sayatan pada tubuhnya, serta melumurinya dengan makanan yang sudah lama membusuk, yang pastinya membuat Udin sangat menderita, dan akan mengalami infeksi yang sangat luar biasa. Selama Udin merasakan penderitaan, Katie pun mendatangi ke klub malam yang biasa Nikki kunjungi. Kebetulan Nikki sedang mabuk yang membuatnya sangat risih saat Katie menampakkan diri, sehingga ia menuju ke toilet tepat Katie sudah ada di sana. Dan ya, Nikki pun dibuat terkejut saat Katie menatapnya. Beda seperti Udin, Nikki akan dihabisi oleh Katie dengan cara yang menjijikan,
yaitu memasukkan kelapanya ke dalam kloset yang sangat menyengat, sehingga membuatnya kehabisan napas dan maut saat itu juga. Setelah menghabisi Nicky, Katie pun kembali ke tempat Udin yang tentunya semakin sangat menderita, yang pastinya akan dapat peringatan dari YouTube. Katie yang merasa puas dengan Udin pun menirukan saat ia minta tolong. Katie pun kembali memancing dengan menampakkan dirinya di sebuah gereja, untuk membasmi si bapak pejabat yang sedang berdoa. Tepat saat ia sudah masuk ke perangkap, Katie pun langsung. Di tempat inilah si pejabat sekarang. Sesuai apa yang Katie alami pada waktu itu, ia pun membalasnya dengan cara yang sama, yaitu dengan cara mengikatnya di atas ranjang besi tanpa kasur, sekaligus menyetrumnya sampai mati. Setelah menewaskan 2 orang, kini saatnya si Nyonya yang mendapatkan giliran. Ia pun turun ke ruangan bawah tanah setelah mendengar musik. Meskipun si Nyonya tidak terlibat secara langsung, namun hal besar ini harus mempunyai keadilan yang ketat, di mana ia memasukkannya ke dalam kotak dan berkali-kali menghantam kepalanya, sekaligus dipaksa untuk menyaksikan dengan mata kepala Nyonya sendiri, ketika si Udin telah terinfeksi dan merintih kesakitan yang sangat luar biasa. Berapa lama? Datanglah Ipan yang terlihat heran kemana semua keluarganya. Pada akhirnya ia mencari dan menghampiri ruang bawah tanah. Disinilah Ipan sekarang, berada di atas meja besi dengan kedua tangan dan kakinya yang sudah terikat, di mana Katie pun sudah siap akan menjepit pisangnya dengan alat penjepit besi, yang tepat saat Katie melakukannya. Disitulah Ipan langsung menjerit dan kesakitan yang tidak pernah ia alami semasa hidupnya. Udin akhirnya tewas setelah dirinya tak bisa bertahan lagi. Sementara si Nyonya hanya bisa menangis menyaksikan kedua anaknya tewas. Ipan pun mencekik Katie dari belakang setelah berhasil lepas dari ikatannya. Pada waktu yang sama, datanglah bapak polisi yang akan meluncurkan 1 peluru sesuai arahan si pendeta. Agar si Nyonya bisa merasakan penderitaan apa yang Katie rasakan, sehingga si Nyonya pun dibiarkan hidup. Karena sudah puas dengan balas dendam yang ia lakukan, Katie pun kembali ke kedutaan dan pulang ke New York.